warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Sanandika dari Fakultas Hukum yang di bawah bimbingan Haji Tati Aryani Ramli SMH. Di sini saya akan membuka satu judul, yaitu tanggung jawab PTX terhadap rumah bersubsidi di bawah standar sebagai produk cacat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan dan Pemukiman. Lalu, di sini saya akan mengenai latar belakang terlebih dahulu, yaitu manusia memiliki kebutuhan yaitu rumah untuk bertempat tinggal. Yaitu di dalam pasal 20H ayat 1 dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang teratur dan memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini mendorong pihak swasta atau pemerintah untuk membangun perumahan. Dan tujuannya perumahan ini telah diatur di dalam pasal 3, yaitu diselenggarakan perumahan adalah untuk memberikan kepastian hukum dan penyelenggaraan perumahan dan menjamin terwujudnya rumah yang layak, huni dan terjangkau, lingkungan yang sehat dan serasi dan teratur. Lalu, pada tahun 2019, YLKI mendapatkan 23% keluhan tentang perumahan. Keluhan mengenai perumahan juga terjadi pada perumahan di Garut yang dibangun oleh PTX. Di sini saya telah memaparkan latar belakang dan mengambil 2 identifikasi masalah, yaitu bagaimana pengaturan regulasi tentang standar kualitas rumah bersubsidi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan Kawasan Pemukiman dan pengaturan mengenai tanggung jawab PTX atas produk cacat menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang kedua, bagaimana implementasi standar kualitas rumah bersubsidi diterapkan oleh PTX dan pertanggungjawabannya kepada konsumen. Di sini, pengaturan regulasi tentang standar kualitas rumah bersubsidi diatur oleh 3 peraturan, yaitu menurut UU Perkim, Peraturan Pemerintah, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Di sini, di dalam pasal 20 ayat 1 meliputi dalam UU Perkim perencanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pelayanan perumahan. Perencanaan di dalam pasal 23 yaitu perencanaan untuk membangun rumah yang layak huni dan utilitas umum, dan pembangunan di dalam pasal 32 adalah pemanfaatan prasarana dan sarana. Lalu di dalam pasal perumahan pengendalian pasal 53 yaitu perencanaan pembangunan pemanfaatan. Lalu kemudian dalam pasal peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2008 meliputi 3 faktor. Faktornya yang pertama, faktor kesehatan lokasi yang tidak terkena banjir, dan kedua, faktor keamanan bangunan dilihat dari keamanan konstruksi dan keindahan dan kenyamanan, yaitu dapat dibilang yaitu dari arsitektur yang tepat. Lalu Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai standar produk, yaitu dalam pasal 7 huruf B dan D, yaitu pasal 7 B yaitu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi jaminan barang, jasa, yang menjelaskan penggunaan perbaikan dan pemeliharaan. Dan D, menjamin mutu barang, jasa, dari korupsi, dana, dan perdagangan berdasarkan ketentuan standar mutu barang yang jasa yang berlaku. Lalu di dalam pasal 8 ayat 1 huruf A yaitu pelaku usaha dilarang untuk memproduksi atau memperdagangkan barang jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu di sini pengaturan mengenai tanggung jawab juga diatur oleh UU Perkim dan UPK. Di dalam pasal 134 UU Perkim yaitu mengatur mengenai larangannya bahwa setiap orang dilarang menjalankan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria. Lalu pasal 147 yaitu dengan cara mengatur cara penyelesaiannya, yaitu di dalam musyawarah atau mufakat. Lalu di dalam pasal 150 yaitu jika pelaku usaha telah melanggar aturan itu, maka akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pemberhentian pembangunan. Lalu pasal 51 mengenai sanksi pidana paling banyak 5 miliar rupiah. Lalu UPK juga mengatur pasal 19 angka 1, 2, dan 3 yaitu mengenai tanggung jawab pelaku usaha. Yang pertama, memberikan ganti kerugian atas kerusakan, penyamaran, dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang. Lalu yang kedua, ganti kerugian dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang masih jenisnya atau setara nilainya. Dan kesehatan, dan pasal 7 pasal 3 yaitu pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Lalu di dalam pasal 19 ini mengatur pembuktian prinsip ini menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak, yaitu prinsip bertanggung jawab atas kerugian konsumen tanpa harus membuktikan adanya buktinya kesalahan pada dirinya. Lalu di dalam pasal 23 mengatur bila pelaku usaha tidak merespon sama sekali atas teguran. Lalu di pasal 60 angka 1 yaitu mengenai sanksi administratif. Dan pasal 61 dan 62 mengatur mengenai sanksi pidananya berupa 5 tahun penjara dan 2 miliar rupiah. Lalu yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan standar kualitas rumah bersubsidi diterapkan oleh PTX dan pertanggungjawaban kepada konsumen. Pada gambar ini, gambar kondisi jaminan barang pada PTX telah terlihat yang saya paparkan di PPT ini, bahwa tidak memenuhi keselamatan bangunan, kesehatan penghuni dalam pasal 24 UU Perkim huruf A penjelasannya. Lalu apa pelaksanaannya? Bahwa pelaksanaannya PTX tidak membangun rumah yang tidak sesuai dengan standar kualitas. Lalu bagaimana tanggung jawabnya? Setiap konsumen yang mendapatkan kerugian bisa memintai pertanggungjawabannya kepada pelaku usaha pada pasal 19 UU PK, Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Tapi kenyataan dan realitanya dalam lapangan, PTX tidak sekali merespon tuntutan ganti rugi oleh dilakukan oleh konsumen berupa penggantian uang atau perbaikan perumahan. Lalu kesimpulan yang pertama, peraturan mengenai standar kualitas perumahan dan tanggung jawab peraturan ini sudah memadai untuk menjamin ketertiban, kepastian hukum dan keadilan bagi pelaku usaha maupun konsumen perumahan. Dan yang kedua, standar kualitas perumahan yang memenuhi syarat kriteria rumah layak huni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang UU Perkim, Permen dan UPK, PTX masih belum melaksanakan dengan baik. Pelaksanaan tanggung jawab juga sebagaimana diatur UPK juga tidak sama sekali dilaksanakan oleh PTX. Saran yang pertama, peraturan yang telah diterapkan memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan. Seharusnya peraturan ini bisa menjadi satu peraturan saja untuk mencakup standar kualitas dan tanggung jawab agar tidak merujuk kepada aturan yang lain. Dan kedua, standar kualitas perumahan untuk pemenuhan kriteria rumah layak huni, seharusnya PTX harus bisa mengikuti aturan-aturan yang berlaku di undang-undang agar terciptanya rumah yang kriteria rumah layak huni. Dan pelaksanaan dari tanggung jawab bahwa PTX harus selalu bertanggung jawab dan merespon dengan baik atas teguran dari konsumen agar konsumen tidak merasakan dirugikan oleh PTX dari barang yang ditawarkan kepada konsumen. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.